Udah siap belum, Zai? Udah. Oke. 1, 2, 3. Halo Sobat Prada dan Sobat Perfilman, nama gue Zayan Kotrunada. Gue Rayhan Maulana Fajri dari geng Kaset Kaset Gledek. Gledek. Hari ini kita bakal bahas film apa nih? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas tentang film Jojo Rabbit. Pada penasaran kan? Pastinya dong. Karena pada penasaran, langsung aja. Yuk, kita bahas film Jojo Rabbit. Jojo Rabbit adalah film bergenre drama komedi besutan sutradara Taika Waititi yang ditayangkan pada Oktober 2019. Film ini meraup keuntungan sebesar 90,3 juta US dollar di box office dan memenangkan berbagai penghargaan. Selain itu, film ini dinominasikan ke 5 kategori pada BAFTA Awards dan Academy Awards. Lalu dinominasi dalam 2 kategori pada Golden Globes 2020 serta memenangkan Excellence in Period Film pada Costume Designer Guild Awards 2020. Jajaran aktor dan aktris yang membintangi film ini antara lain ada Roman Griffin, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, dan bahkan Taika Waititi sendiri. Pada masa Perang Dunia Kedua, seorang bocah berumur 10 tahun bernama Jojo Basler menjadi bagian dari sebuah kemah pelatihan untuk anak-anak Nazi. Ia dan sahabatnya Yorkie bergabung dalam perkemahan itu dan dipimpin oleh Kapten Klesendorf. Selama petualangannya, Jojo ditemani oleh teman imajinasinya, yaitu Adolf Hitler sendiri. Jojo sangat terobsesi menjadi seorang Nazi yang baik dan berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan dirinya. Jojo Betzler, 10 years old. Today, you join the ranks of the Univolk in a very special training weekend. Selama kemah ini, Jojo ditindas karena tidak mampu untuk membunuh seekor kelinci. Nah, dengan ini, Jojo dikenal sebagai Jojo Rabbit atau Jojo Kelinci. You're as scared as a little rabbit. Scared little rabbit. Ingin membuktikan dirinya, Jojo dengan berani melemparkan sebuah granat tangan ke arah hutan, namun granat tersebut terpantul dan meledak di dekatnya. Don't do that. Nah, ini membuatnya mengalami luka di wajah dan membuat kakinya pincang. Setelah penyembuhan, ibunya, Rosie, meminta Kapten Klesendorf untuk menerima Jojo kembali ke Univolk. It's because of you my son can't walk properly and has a messed up face. Stop the hand leg. Just stop. Yeah. Nah, tidak lama setelah itu, Jojo pun mengetahui bahwa ibunya itu bukan seorang pendukung Nazi. Dengan ditemukannya seorang gadis Yahudi bernama Elsa di balik dinding loteng. Jojo bimbang karena tidak bisa melaporkan Elsa kepada pihak berwenang karena ibunya akan masuk dalam masalah. Sedangkan memberitahu ibunya akan membuat Elsa diusir. Akhirnya keduanya membuat kesepakatan, yaitu Elsa akan memberitahu semuanya tentang Yahudi kepada dia. Enough with this small talk. Start telling me about your kind. Jojo pun mengetahui tentang Nathan, tunangan Elsa. Where's he? Fighting in the resistance. Suatu hari, Jojo menemukan bahwa ibunya menyebarkan pesan propaganda untuk membebaskan Jerman. Namun dirinya tidak berani untuk menanyakan kepada ibunya. Tidak lama setelah itu, para Gestapo atau polisi rahasia pada zaman Nazi Jerman mengunjungi rumah Jojo untuk mencari bukti bahwa ibunya merupakan bagian dari pemberontak. Elsa pada hari itu berhasil menyamar menjadi Inge, kakak Jojo yang sudah lama meninggal. You live here too? I'm his sister, Inga. Setelah itu, Jojo dan Elsa ingin memberitahu semuanya kepada Rosie. Ternyata para Gestapo sudah mengetahui bahwa Rosie merupakan bagian dari pemberontak dan sudah mengeksekusinya. Akhirnya Jojo dan Elsa tetap bertahan hidup dan menunggu hingga perang berakhir. Sosok Hitler, teman imajinasi Jojo, mulai menghilang karena goyahnya kepercayaan Jojo terhadap doktrin Nazi. Perang berakhir dan pihak sekutu
Tetapi Jojo tidak berani untuk memberitahu Elsa karena dia tidak ingin Elsa pergi dari hidupnya. Tapi akhirnya Jojo memberitahu semuanya kepada Elsa agar Elsa keluar dari rumahnya dan menjalani hidup seperti biasa. Mereka berdua pun berdansa untuk merayakan berakhirnya perang. Dalam sebuah wawancara, sinematografer Mihai Malaimat Jr. ingin menjelaskan bahwa Jojo Rabbit ingin menampilkan Jerman pada masa Perang Dunia Kedua dengan warna-warna mencolok dan tersaturasi. Berbeda dengan film yang lainnya dengan tema sama, tetapi menampilkan warna-warna yang muted atau bahkan hitam putih. Pendekatan tersebut didukung dengan production design yang penuh detail dan kostum yang tidak kalah unik dengan desain yang poetik dan akurat sesuai zamannya. Hal ini membuat Jojo Rabbit berhasil menghasilkan film berlatar belakang perang terlihat absurd dan menyenangkan. Film ini ditangkap melalui kamera Alexa SXT dengan aspek rasio 1,85:1. Aspek rasio ini dipilih karena dianggap dapat membingkai adegan dengan baik dengan tetap memberikan jarak antara para tokoh dengan kamera yang digunakan. Penggunaan lensa anamorfik memberikan saturasi warna yang diinginkan serta melebur latar belakang dengan kualitas sinematik. Editor Tom Eagle menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam pengeditan adalah tonal shift, yaitu dari komedi ke momen yang lebih gelap atau dramatis. Penempatan humor harus dilakukan secara tepat agar berjalan dengan lancar. Selain itu, tempo menjadi hal yang paling penting agar film tidak terasa terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang cepat sangat penting digunakan dalam film komedi, karena film komedi dianggap 50 kali lebih sulit saat dibuat dibanding film lainnya. Penggunaan tempo yang tepat mampu memberi film ini menjadi lebih serius dan lebih komedik, disesuaikan dengan adegan humor yang ditampilkan. Dalam film ini, Taika Waititi menitik beratkan motif sebagai elemen utama storytelling, yang mana motif-motif tersebut ialah beragam bentuk, warna, dialog, dan juga sound design yang digunakan untuk memberikan kesan yang lebih mendalam kepada para penonton nantinya. Karena ketika penonton dihadapkan dengan sebuah adegan secara berulang-ulang, mereka akan memiliki kesan tersendiri ketika melihat adegan tersebut di film nantinya. Heil Hitler. 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 You know, Freddy Finkel. Heil Hitler. 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 Adegan paling emosional di film ini adalah ketika Jojo menemukan ibunya yang sudah tak bernyawa tergantung. Dalam adegan tersebut terdapat dua elemen visual yang paling terlihat. Sebagai contoh, adegan dengan shot sepatu. Di awal film, shot sepatu itu diperlihatkan dengan vibe yang sangat happy. Contohnya ketika ibunya Jojo tuh mengajarkan makna kehidupan ketika jadi danau. Itu kan shotnya tuh di sepatu ibunya tuh. Tapi pas di ending film ini ketika si ibu meninggal, yang di shot juga sepatunya juga. Selain itu juga ada atap yang berbentuk seperti mata. Seperti ketika Jojo menemukan mayat ibunya, itu kan sekitarnya itu banyak bangunan-bangunan yang atapnya itu berbentuk seperti mata. Itu tuh menyimbolkan bahwasannya Nazi Jerman tuh ada di mana-mana dan mengintai mereka dari segala sisi. Jojo Rabbit mengangkat tema kepolosan seorang anak berusia 10 tahun sebagai filter dalam memandang realita dunia yang sangat dingin di tengah Perang Dunia Kedua. Dengan menggunakan komedi, Taika Waititi melabeli film Jojo Rabbit sebagai sebuah anti-hate satire, di mana sosok Hitler yang aslinya sangat dingin, bengis, dan lain sebagainya direpresentasikan sebagai sosok yang sangat-sangat kocak dan lebay dan lain sebagainya. Selain itu, banyak juga anti-segmen Yahudi yang dilebih-lebihkan dalam film ini. Contohnya tuh orang Yahudi memiliki tanduk dan memiliki ekor yang aslinya itu tidak nyata. Nah, pandangan tersebut tuh ditujukan agar penonton masa kini dapat memahami segala perihal yang telah terjadi di masa lalu dengan konsep film tersebut. Tema lain yang digambarkan dalam film ini adalah kekeluargaan dan persahabatan. Sosok Rosie, ibu dari Jojo, digambarkan sebagai sosok ibu yang tangguh dan independen, sedangkan persahabatan antara Jojo dan Yorkie sebagai sebuah konsep dari faktanya anak-anak tuh masih anak-anak meskipun mereka hidup dalam dunia yang penuh dengan perang dan kekejaman ini. Nah, selain itu tentunya juga persahabatan antara Jojo dan Elsa
merupakan simbol yang sangat signifikan lantaran Jojo yang berlatar belakang orang Jerman sedangkan Elsa yang berlatar belakang seorang Yahudi masih dapat berteman meskipun dengan segala huru-hara dan provokasi oleh Hitler tersebut. Yang paling menarik dari film Jojo Rabbit ini adalah mereka mengangkat latar Hitlerjugend atau Jungvolk, yaitu sebuah pelatihan militer untuk para pemuda-pemuda Jerman pada Perang Dunia Kedua. Nah, Jungvolk dan Hitlerjugend ini dibentuk oleh Hitler sendiri sebagai upaya untuk melatih para pemuda-pemudi Jerman agar lebih loyal terhadap dia. Perbedaan antara Hitlerjugend dan Jungvolk sendiri terletak pada umur para partisipannya. Hitlerjugend untuk anak-anak usia 15-18 tahun, sedangkan Jungvolk untuk anak usia 10-14 tahun. Sosok jebolan Jungvolk yang paling terkenal adalah Alfred Zak, yaitu seorang pemuda asal Polandia yang sangat loyal terhadap Hitler. Nah, fun fact aja nih, kisah hidupnya si Alfred Zak sama Jojo Butler tuh memiliki banyak kemiripan. Contohnya adalah ibu dari mereka tuh sama-sama anti banget sama Hitler, tapi mereka berdua ini sama-sama loyal banget sama Hitler. Dan contohnya aja nih, si Alfred Zak waktu dulu tuh dia pernah nolongin selusin tentara Jerman yang dia temukan berdarah-darah gitu, dan dia tolong ke rumahnya untuk diobatin dan sebagainya. Dan gara-gara aksi heroiknya itu dia diundang oleh Hitler untuk ke Jerman untuk bertemu langsung sama dia. Terlepas dari tema sejarah dan politik yang diangkat film ini, masih banyak pesan-pesan moral yang sangat relatable untuk para penonton. Contohnya aja, keberanian itu tidak selalu memandang fisik. Bahwasannya si Jojo ini dia belajar bahwa dengan menjadi seekor kelinci itu nggak selalu berarti lemah. Seekor kelinci bisa menjadi berani untuk mengumpulkan wortel untuk keluarga di rumah. Sama halnya si Jojo dalam film ini, seiring berkembangnya film, dia makin berani untuk melindungi si ibu dan Elsa. Secret, the rabbit is no coward. The humble little bunny faces a dangerous world every day, hunting carrots for his family, for his country. Yang kedua adalah untuk tetap mencari kesenangan dalam kehidupan, meskipun kehidupan kita tuh keadaannya terlihat suram dan tidak berarah. Pesan ini disampaikan oleh Rosie, ibu dari Jojo, yang mana ia mengutip berikut. Life is a gift. We must celebrate it. We have to dance to show God we are grateful to be alive. Ia percaya bahwa kekuatan kebahagiaan akan menguatkan seseorang, terutama bagi mereka yang sedang menempuh waktu yang sangat sulit dan keadaan yang sangat tidak terarah juga. Contohnya dalam film ini adalah ketika mereka ditekan oleh Nazi dan Hitler itu sendiri. Di film ini banyak banget isu-isu radikal yang dipaparkan terhadap anak-anak Jerman pada kala itu. Terlihat dari ketika mereka masuki camp Jungvolk, mereka langsung dipaparkan dengan segala propaganda mengenai Yahudi. Tujuannya adalah agar mereka bisa loyal terhadap Hitler dan menerima secara mendalam paham-paham Nazisme tersebut. Film Jojo Rabbit itu diangkat dari novel Caging Skies karya Christine Lawrence. Latar belakang pembuatan film Jojo Rabbit sendiri itu untuk memberitahu masyarakat luas mengenai isu-isu Perang Dunia Kedua yang dialami oleh anak-anak, yang jarang banget dibahas oleh para filmmaker di luar sana. Menariknya, Taika Waititi memiliki alasan khusus untuk memerankan Adolf Hitler di film ini. Kenapa? Karena si Taika Waititi ini dia berlatar belakang seorang Yahudi. Jadinya kayak ironis banget kalau misalnya Hitler diperanin oleh aktor yang merupakan seorang Yahudi. Dalam memerankan Hitler, Taika Waititi sama sekali tidak melakukan research apapun. Karena dia pengen karakter Hitler di film ini benar-benar berdasarkan pandangan seorang anak berusia 10 tahun yang masih polos. Yang mana ia melihat Hitler itu sebagai seorang yang suportif, yang seperti Tuhan, yang yang intinya tuh yang kocak dan lebay gitu. Dan Taika Waititi juga percaya dengan memerankan Hitler seperti yang ia lakukan di film ini bakal bikin penonton lebih enjoy dan lebih penasaran tentang sosok Hitler yang aslinya gitu. Sesuai nggak sih sama yang di film gitu. Nah, gimana teman-teman? Baik banget kan informasi yang bisa didapat? Semoga teman-teman bisa mengambil pesan moral dari film ini. Gue Zayan dan dia Raihan. Kita berdua mau ke Jerman. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa teman-teman.